Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa untuk membahas pelajaran kita pada hari ini, yaitu MUPEL IPA di tema 3, subtema 3. Sebelum mulai pelajaran, apakah selama di rumah kalian rajin berolahraga? Jika ya, bagus, karena tema kita pada hari ini membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan alat gerak manusia. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu fungsi dari alat gerak manusia? Contohnya tangan. Apakah fungsi tangan? Fungsi tangan adalah untuk memegang, mendorong, menarik, dan mengangkat. Sedangkan kaki, salah satu alat gerak lainnya, fungsinya untuk berjalan, berlari, menendang, dan melompat. Lalu apakah setiap alat gerak bekerja sendiri-sendiri? Tentu tidak, mereka saling bekerja sama untuk melakukan segala aktivitas. Kita dapat melihat kerjasama antar alat gerak, yaitu pada gambar berikut. Gambar berikut adalah seorang pengrajin gerabah yang sedang bekerja. Dia memakai tangannya untuk mengaduk tanah liat dan membentuk tanah liat. Lalu kakinya dipakai untuk memutar alat pembuat gerabah dan menginjak adonan gerabah. Nah, alat gerak dapat mengalami gangguan dan kelainan. Gangguan dan kelainan adalah keadaan yang mengganggu kerja sistem gerak manusia. Nah, lalu kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang ini berlangsung sementara, dapat disembuhkan, dan ketika sembuh, alat gerak dapat bekerja seperti biasa. Nah, yang pertama adalah fraktura atau patah tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Pada fraktura ada yang tertutup, tulang yang patah tidak menembus daging atau kulit, sedangkan fraktura terbuka ini menembus kulit. Sedangkan fisura adalah retak tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Yang lainnya ada kesleo atau terkilir, lalu dislokasi, pergeseran tulang, memar sendi disebabkan karena selaput sendi robek, urai sendi, yaitu memar sendi yang diikuti dengan lepasnya tulang dari persendian. Nah, kita akan melihat kelainan pada tulang. Kelainan ini berlangsung lama, dapat terjadi sejak lahir, bisa juga karena kebiasaan dan penyakit. Kelainan yang pertama ini karena kebiasaan yang salah. Contohnya posisi duduk yang salah. Yang pertama adalah skoliosis. Ini tulang punggung berbentuk seperti huruf S. Biasanya disebabkan karena posisi duduk yang salah. Yang berikutnya adalah lordosis. Tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Hal ini biasanya disebabkan karena sikap duduk yang terlalu membusungkan dada ke depan dalam jangka waktu yang lama. Ada kifosis, bengkok ke belakang, disebabkan karena posisi duduk atau berdiri yang membungkuk, atau juga karena membawa beban yang terlalu berat. Jika kamu duduk atau berdiri, sebaiknya posisinya tegak agar tidak mengalami kelainan. Nah, rakitis ini disebabkan oleh kekurangan gizi
seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, pada gambar yang pertama adalah normal, lalu yang 2, 3 itu adalah kelainan rakitis membentuk huruf O dan X. Lalu yang terakhir adalah osteoporosis, yaitu menurunnya kepadatan tulang atau sering disebut tulang keropos. Apa yang terjadi pada otot yang mengalami gangguan atau kelainan? Nah, yang pertama adalah hipertrofi, pembesaran otot karena bekerja terus-menerus, bersifat positif, biasanya terjadi pada atlet binaraga atau pemain sepak bola. Lalu atrofi, menurun atau melamanya fungsi otot, stiff, kaku leher, tetanus, kejang atau kaku otot karena bakteri Clostridium. Ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani, bisa membahayakan keselamatan kita. Bagaimana agar tulang kita sehat dan otot kita juga kuat? Yang dapat kita lakukan yaitu olahraga teratur, makan sayur dan susu, berjalan dan duduk dengan tegap, membawa beban secukupnya. Sampai di sini pembelajaran IPA pada hari ini. Kalian bisa mengerjakan tugas untuk latihan. Makasih, mohon maaf jika masih ada kesalahan ataupun kekurangan. Tuhan memberkati.